Hal tersebut membuat para biksu lainnya sangat terkejut. Dalam pertarungan itu, terlihat Liang kalah melawan biksu di sana. Seperti biasa, apabila ia kalah, ia pasti langsung pergi dari sana. Singkatnya, Master Ben Wu menemui Yujin yang hendak pergi. Yujin berkata ia tak akan memaksa guru Huike untuk membantunya, makanya ia hendak pergi. Master Ben Wu meminta Huike untuk meluangkan waktunya untuk membantu Yujin. Ia pun membawa mereka berdua pergi jalan-jalan sebentar, agar Huike mau membuka hatinya, agar mau membantu permasalahan Yujin saat ini. Di saat itu, Master Ben Wu sengaja menguji kemampuan Huike. Ia pun disuruh bertarung melawan salah satu biksu terkuat di kuil tersebut. Hal itu dilakukan karena Master Ben Wu ingin mengetahui seberapa kemampuan Huike saat ini. Karena semua orang menganggap Huike hanyalah seorang tukang masak di kuil tersebut. Pertarungan pun akhirnya terjadi. Terlihat Huike hanya menggunakan jurus yang sangat standar, yang biasa dilakukan oleh orang awam. Namun, hanya menggunakan jurus biasa saja, ia mampu menandingi biksu terkuat di sana. Bahkan, biksu botak itu sudah mengeluarkan segala kemampuannya. Namun hasilnya, setiap pukulannya selalu berhasil ditahan oleh Huike. Setelah itu, Master Ben Wu menghentikan duel tersebut. Singkatnya, Master Ben Wu mencoba membujuk Huike untuk membantu permasalahan yang sedang dihadapi oleh Yujin. Karena terus didesak, akhirnya Huike mau membantu Yujin untuk menemukan pendekar yang menggunakan 7 pedang bintang. Mereka pun pamit dan hendak pergi menemui pemimpin sekte Kunlun yang bernama Simin. Karena Simin juga salah satu anggota 5 keadilan. Sebelum pergi, biksu botak mencoba menguji kemampuan yang dimiliki oleh Yujin. Mereka pun melakukan duel di sana. Awalnya, Yujin sedikit kewalahan melawan biksu botak tersebut. Namun sesaat, ia teringat ajaran dari gurunya, yaitu Wu Xiang. Apabila sedang bertarung, Yujin harus bisa berkonsentrasi dan harus tetap tenang. Ia pun mencoba tenang dan memprediksi setiap gerakan musuh. Alhasil, ia pun berhasil mengimbangi setiap serangan yang dilancarkan oleh biksu botak di sana. Selesai bertarung, biksu botak merasa bangga kepada Yujin karena saat ini Yujin sudah tidak seperti bocah lagi waktu pertama kali ia bertemu. Singkatnya, sebelum mereka pergi meninggalkan kuil Shaolin, mereka menemui kepala biara yang merupakan tetua di kuil Shaolin. Yujin dipinta untuk menghampirinya terlebih dahulu. Di sana, kepala biara juga ingin menguji tenaga dalam milik Yujin, yang dimana ia akan menyerang sebanyak 10 kali. Apabila Yujin berhasil bertahan,
maka ia diperbolehkan meninggalkan kuil Solin. Kepala biara langsung menyerang tenaga dalamnya. Hingga serangan terakhir, Yujin berhasil bertahan dan tidak membalas serangan dari kepala biara. Sesaat, Yujin berkata, serangan tenaga dalam kepala biara sangatlah lembut, namun mematikan. Maka dari itu, ia memilih untuk bertahan dan tidak melawan, karena baginya, kelembutan dibalas dengan kelembutan, dan kekasaran dibalas dengan kekasaran. Melihat sifat Yujin yang sedikit mulai dewasa, kepala biara menjadi bangga kepadanya dan memperbolehkannya untuk melanjutkan perjalanan. Namun sebelum Yujin pergi, kepala biara memberikannya tenaga dalam agar kelak Yujin bisa menjadi pendekar yang baik dan adil. Lanjut naik ke atas bukit, ia kembali dipertemukan dengan Master Benwu yang memintanya untuk duduk di atas bantalan kursi milik para biksu. Awalnya, Huike menentang keras karena Yujin bukanlah seorang biksu. Namun Master Benwu memberikan posisi yang spesial untuk Yujin dan diperbolehkan untuk duduk di sana. Lagi-lagi, Yujin diuji tenaga dalamnya. Karena Master Benwu sudah tahu kalau Yujin sehabis meningkatkan tenaga dalamnya saat berada di Goa Qiankun kemarin. Sebelum dimulai, Master Benwu meminta Yujin untuk menjernihkan pikirannya dan tidak boleh memikirkan untuk menang. Setelah itu, Master Benwu memberikannya tasbih kepadanya, yang dimana ia akan menarik tasbih itu ke bawah, sedangkan Yujin akan menariknya ke atas. Ritual itu pun dimulai, dan Yujin mulai menjernihkan pikirannya, dan tidak boleh sekalipun ia berpikir untuk menang, melawan tenaga dalam milik Master Benwu. Dari kejauhan, Tang Er terus memperhatikan gerak-gerik dari Yujin. 我却想到梦。如果玉京 Singkatnya, tasbih itu mulai melayang dan menghilang. Dan ternyata Master Benwu juga memberikan tenaga dalam buat Yujin, karena baginya Yujin merupakan anak yang berbakat, dan ia percaya kekuatan milik Yujin nantinya akan menjadi besar dan berguna untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Di sana juga terdapat Tuan Zeng bersama Xiao Er yang memberikan selamat kepada Yujin atas keberhasilannya saat ini. Setelah itu mereka pun pamit untuk pergi. Saat turun bukit, sesaat Tuan Zeng memberikan sebuah surat milik ayahnya waktu dulu, yang dimana surat itu merupakan pemberian sahabat dari ayah Yujin yang bernama Gopu. Kelak, apabila Yujin bisa bertemu dengan Gopu, maka ia bisa menanyakan kebenaran mengenai ayahnya saat ini. Setelah itu, Tuan Zeng memberikan sebuah pedang kuno milik leluhur sekte Wudang, yang dimana pedang kuno tersebut barang warisan setiap generasi sekte Wudang. Siapapun yang memegang pedang kuno tersebut, maka ia akan menjadi calon pemimpin sekte Wudang. Almarhum Wu Xiang mempercayakan pedang kuno tersebut kepada Yujin. Dan yang terakhir, sebuah kitab jurus berpedang sekaligus ilmu tapak Wuji yang sebenarnya, yang dimana kitab tersebut merupakan kitab jurus bela diri yang tertinggi di dunia. Yujin harus bisa menjaga kitab tersebut, jangan sampai direbut oleh orang yang salah, karena akan berakibat fatal. Kitab itu merupakan sambungan dari jurus tapak Wuji yang sudah dipelajari oleh Yujin saat berada di Goa Qiankun kemarin. Apabila Yujin mempelajarinya, maka ilmu dan kekuatan Yujin akan menjadi jauh lebih sempurna. Di lain sisi, Tang Er menceritakan kepada Wu Niang kalau ilmu bela diri milik Yujin saat ini sudah berkembang sangat pesat. Ia khawatir apabila tidak membunuh Yujin secepatnya, maka mereka tidak akan bisa mengalahkan Yujin nantinya. Kembali ke mereka, Tuan Zeng mempercayakan Yujin dan Xiao Er kepada Huike untuk dijaga, karena ia tak bisa menemani mereka untuk pergi ke sekte Kunlun. Huike berjanji akan menjaga mereka berdua, meskipun harus berkorban nyawa.
好了，随我来吧。 Di kuil Solin saat ini, Liang bersama Moyi sedang dikejar oleh para biksu karena keberadaan mereka dianggap sebagai mata-mata. Di sana Moyi berhasil kabur dari sana, sedangkan Liang terjebak dan diserang oleh para biksu. Yujin yang melihat itu seketika langsung menyerangnya dan berhasil melumpuhkan Liang yang dianggap sebagai mata-mata. Saat ia melihat, ternyata orang itu adalah Liang, saudaranya sendiri. Yujin lalu meminta maaf karena sebelumnya ia tidak tahu. Para biksu pun disuruh untuk bubar oleh Huike karena semuanya ini merupakan kesalahpahaman saja. Di sini Liang tak percaya kalau ia dengan mudah dikalahkan oleh Yujin. Ia pun melihat Yujin saat ini jauh lebih kuat. Namun karena hal itu, Liang justru marah kepada Yujin karena ia selama ini terus mencarinya. Namun ia justru diperlakukan seperti itu. Liang lalu segera pergi dari sana. Yujin yang melihat Liang menjadi marah mencoba menjelaskannya, namun tak sempat karena Liang sudah pergi duluan. Setelah itu, Moyi mencoba mengadu domba Liang dengan Yujin dengan mengatakan kalau Yujin sudah berubah dan tidak menganggap Liang sebagai saudaranya lagi. Liang yang mendengarkan hal tersebut terus saja diam dan langsung pergi dari sana. Singkat cerita, Yujin kembali ke Goa Qiankun dan mulai mempelajari ilmu bela diri yang berasal dari kitab pemberian dari Tuan Zheng tadi. Namun sesaat ia mencium aroma ayam bakar. Ia pun meletakkan kitab itu dan segera keluar. Di sini bisa dikatakan Yujin gila akan ayam bakar karena makanan itu adalah favoritnya. Melihat Yujin yang lahap memakan ayam bakar membuat Huike menjadi ngiler. Saat ini ia sudah tidak menjadi biksu lagi dan memohon kepada Xiao'er untuk memberikannya ayam bakar tersebut. Terlihat ia pun dengan lahap memakan makanan itu. Karena sudah berpuluh tahun menjadi biksu, ia pun sudah tak pernah makan daging lagi. Saat sedang makan, Huike menceritakan ke mereka sebuah kisah mengenai kelima orang yang merupakan anggota lima keadilan. Orang yang mereka cari saat ini adalah pendekar pedang 7 bintang yang bernama Donglai. Namun orang tersebut sudah tak terlihat saat ini. Yang kedua bernama Wang, yang memiliki ilmu tapak petir. Tuan Wang digelar pendekar yang bisa membunuh tanpa harus menyentuh. Di lain sisi, Moyi terus saja mengadu domba Liang dengan Yujin agar Liang membenci Yujin. Hal tersebut ia lakukan supaya Liang mau bekerja sama dengannya. Di sana Moyi berkata kalau Yujin telah mempelajari jurus bela diri dari sekte Wudang dan mempelajari jurus bela diri dari kuil Solin. Tidak menutup kemungkinan setahun lagi Yujin akan menjadi pendekar yang terkuat dan mungkin saja ia bersama Liang tidak akan sanggup untuk melawannya. Kembali ke mereka, Huike melanjutkan ceritanya. Ia berkata kalau anggota 5 keadilan terdapat satu orang wanita yang bernama Simon. Yang saat ini Simon merupakan pemimpin sekte Kunlun. Simon merupakan ibunya Yan-er dan sekaligus bibi dari Liang. Dan yang terakhir adalah dirinya sendiri yang merupakan salah satu anggota 5 keadilan. Semua anggota saat ini sudah bubar dan menjalani hidup mereka masing-masing. Saat sedang asik bercerita, kitab milik Yujin pemberian dari Tuan Zheng tak sengaja terbakar. Dan sesaat, Xiao'er mencium adanya bau kertas yang terbakar. Saat mereka masuk ke dalam, Yujin sangat terkejut melihat kitab miliknya sudah hangus di lahap api. Ia pun mencoba memadamkannya, namun semuanya telah terlambat. Di sana Yujin berkata kalau ia sudah menghafal seluruh isi dari kitab itu, dan Wu Xiang juga sempat berpesan apabila ia sudah menghafalnya, kitab itu memang harus segera dibakar. Namun saat ini ia tak berniat membakarnya karena ia ingin menyimpan kitab itu sebagai barang kenang-kenangan dari Wu Xiang kepadanya. Hal tersebut membuatnya menjadi bersedih. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Kini, Yan-er bersama Suling hampir tiba di sekte Kunlun. Di sana Yan-er meminta maaf karena sudah berbuat kasar kepadanya.
Melihat Suling anak yang baik dan sopan, Yan Er lalu menganggapnya sebagai sahabat dan tidak akan melakukan sikap kasar kepadanya. Di waktu bersamaan, Wu Niang sedang mengunjungi tempat orang jual kuda. Namun saat membeli kuda, ia dirayu oleh penjual tersebut. Ia pun dibawa ke sebuah tempat dan berniat ingin mengajaknya enak-enak. Wu Niang yang melihat itu lalu menuruti kemauannya dan mencoba menggodanya kembali. Namun seketika, ia pun langsung mengikat pria tersebut dan menendangnya hingga terjatuh. Ternyata, Tang Er yang sudah siap di kuda lalu menarik pria tersebut hingga terseret. Nama pria tersebut adalah Zicheng. Ia pun merasa kesakitan karena terus diseret. Lalu ia bertemu dengan pria bertopeng. Zicheng merupakan warga yang tinggal di sekte Kunlun. Pria bertopeng mengajaknya untuk bekerja sama di bawah kekuasaannya. Apabila Zicheng menolak, maka ia akan dibunuh. Zicheng yang takut dibunuh akhirnya menuruti semua perintah dari pria bertopeng tersebut. Pria bertopeng meminta Zicheng untuk membantunya menghabisi seluruh orang-orang dari sekte Kunlun.